Di dalam ayat ini itu dikatakan inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi dunia dan di sini juga buat kita semua untuk apa? Diuji kembali. Perhiasan, rumah dan lain-lain, kekayaan alam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Diuji. Dan di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Di sini juga Allah memberikan kepastian kepada kita selagi masih hidup, kita diuji dengan apa? Dengan keburukan dan kebaikan. Nah, di sini di ayat ketiga kembali di Al-Ankabut dikatakan juga ada dua nanti hasil orang-orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu, dia menjadi orang yang benar. Yang kedua, wala ya'lamanal kadhibin, dia menjadi orang-orang yang berdusta. Nah, contohnya apa orang-orang yang benar? Kita lihat para salafus saleh. Sahabat Rasulullah SAW kita mengenal Bilal bin Rabah. Beliaulah orang yang mengumandangkan azan yang pertama. Kalau kita lihat Bilal bin Rabah itu sebelum masuk Islam, dia hanya seorang budak hitam legal yang tidak ada harganya di masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Dan menurut sekarang beliau dari negara Afrika. Bahkan derajatnya tidak lebih tinggi dari seekor anjing. Dan pada waktu itu sebelum beliau masuk Islam tidak ada pembicaraan tentang beliau. Tetapi ketika beliau fahidatuhu ilallahi wa rasulih, ketika beliau berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, mengucapkan dua kalimat syahadat, luar biasa menjadi bahan pembicaraan pada masyarakat jahiliyah, jadi omongan, bahkan menjadi headline pada waktu itu. Salah satunya pembicaraan itu oleh majikannya Umayyah. Dia kesal sekali Bilal bin Rabah mengubah akidah, mengubah Tuhannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menguji Bilal bin Rabah dengan apa? Dengan keburukan. Umayyah dan algojo-algojonya sangat benci dengan pindahan Bilal bin Rabah. Lalu Bilal bin Rabah diseret dengan kudanya sampai kulitnya melepuh dan dibawa ke gunung Sahara yang panasnya luar biasa. Begitu sampai suatu tempat, bukan hanya diseret tapi dia dipukuli oleh algojo-algojonya sampai babak belur di dalam wajah. Bahkan bukan itu saja, dicambuk oleh algojo-algojonya. Dan luar biasa lagi, bukan itu saja ujiannya itu, beliau ditimpa oleh batu yang besar di perutnya sampai dari mulutnya keluar darah yang segar. Apa sih permintaan Umayyah dan kawan-kawannya? Cuma satu sebenarnya, siksaan itu akan berhenti. Dia hanya mengucapkan permintaannya, hubba. Ya bila mengucapkan hubba, sebenarnya beres dengan mengucapkan hubba, hubba. Tapi beliau tahu hubba adalah berhala yang dulu dia sembah. Dan ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, hubal itu tidak ada manfaat dalam bagi dirinya. Dia cuma seonggok kayu, seonggok logam dan seonggok batu. Karena berhala itu dulu dari batu, dari logam, dari kayu, bahkan dari tepung kata orang kata. Tapi bagi Bilal bin Rabah, dia perlihatkan pada Allah bahwasanya tidak hanya mengucapkan dengan lisan, bukan hanya diyakini dalam hati, tapi mengucapkan dalam perbuatan. Apa beliau jawab ketika permintaan majikannya? Dia katakan ahad. Luar biasa, sampai kesal, terus disiksa. Luar biasa sekali para salafus saleh. Belum lagi Ammar bin Yasir dan para sahabat diuji sampai orang tuanya dibunuh cuma perlu mengucapkan hubal lat uzza dan ma'at. Sahabat para salafus saleh diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan, tapi dia menjadi orang-orang yang benar. Nah, bagaimana kita? Kondisi kita sedih sekali. Pekerja-pekerja, berapa banyak pekerja dia dengan gaji cuma 2 juta atau 1,5. Dia tidak melaksanakan sholat Jumat, dia mengadakan akidah. Bahkan ada yang diperintahkan oleh bosnya diperbolehkan sholat Jumat, tapi cuma disuruh lembur hanya 200.000, ditinggalkan sholat Jumat. Bahkan yang luar biasa tahun 2002 terjadi di Jawa Barat, ada satu wilayah bagaimana cuma diganti sembako, Indomie, minyak goreng, beras, itu hanya sesaat.
tapi dia berubah akidahnya dan siap dibaptis. Nauzubillah min dzalik. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, banyak sekarang pemuda-pemudi kita bahkan di kalangan artis, dia lebih menggadaikan akidahnya, dia memilih orang-orang muslim, bahkan hijrah, bahkan berpindah agamanya karena wanita yang cantik dan pemuda yang ganteng. Baru diuji dengan kebaikan dia menjadi orang-orang yang berdusta. Apa sih kuncinya? Para salafus saleh, orang-orang yang benar-benar menjalankan keimanannya. Pernah sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah SAW, "Hai Rasulullah, katakanlah tentang perkataan Islam dan aku tidak akan bertanya kembali kepada selain Engkau." Lalu Rasulullah memberikan penjelasan dan bersabda, "Qul amantu billahi sumastaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Ternyata kuncinya adalah istiqomah. Istiqomah secara bahasa adalah tegak lurus, konsisten walaupun ujian bertubi-tubi kepada dia tetap menjadi orang-orang yang lurus, menjadi orang-orang yang konsisten. Kenapa? Ini jelas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang beriman, dia tahu tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Fussilat, Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman yang istiqomah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami ada Allah, kemudian mereka istiqomah atau meneguhkan pendirian, lalu malaikat datang kepada orang-orang istiqomah, saya berkata, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu bersedih hati.